Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce our group member. Number 1, Bernita Adelia Damayanti. Number 2, Resti Dwi Oktaviani. Number 3, Ari Prihartini. Number 4, Umi Latifah. Number 5, Tari Saputra Madani. Past perfect tense. Past perfect tense adalah tense yang menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Penekanan past perfect tense bukan pada waktu terjadinya sesuatu, melainkan pada penegasan kalau sesuatu itu sudah terjadi. Kemudian, simple past tense digunakan untuk menjelaskan terjadinya sesuatu di masa lalu dengan waktu sebagai faktor penting, sedangkan past perfect tense digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu sudah diselesaikan di masa lalu atau faktor waktu itu tidak penting, yang penting terjadinya di masa lalu. Kemudian ada fungsi dan penggunaan dari past perfect tense. Untuk fungsi yang pertama yaitu menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Tense ini berfungsi untuk menggambarkan tindakan di masa lalu yang telah selesai terjadi sebelum peristiwa lain terjadi. Apabila ingin membuat kalimat yang menjelaskan hal ini, maka perlu menyematkan subordinate conjunction. For example, after. Untuk rumusnya yaitu simple past plus after plus past perfect. Before, by their time, when. Untuk rumusnya menggunakan past perfect plus before or by the time or when plus simple past. Kemudian, for example, she had left the scene when the ambulance arrived. The plane had left by the time I got to the airport. I helped him to do the text after I had finished my work. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu menunjukkan intensitas peristiwa, yang berarti tense ini adalah sebagai penunjuk seberapa sering suatu tindakan atau peristiwa terjadi di masa lalu. Untuk time signal bisa memakai fungsi ini adalah adverbial of frequency yang sering ditemukan di simple present tense. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada adverb of frequency twice, two time, or three time, or every day, or every 2 days, and etc. plus before plus simple past tense. For example, Tania had been to the hospital every Monday until July. I had the book 2 times before I watched the movie. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai report speech and report text. Report speech adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah berita secara lisan maupun tulisan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dengan catatan berita ini disampaikan kepada kita oleh orang lain. Adapun verb yang bisa digunakan adalah say, told, asked, took, wondered. For example, the boss had said it would be a long meeting. My friend thought that her mom had changed to be a better woman. Untuk fungsi yang keempat yaitu membuat harapan. Apabila membuat harapan menggunakan past perfect tense, maka rumusnya if plus past perfect tense plus would or should or could or might plus have plus past participle or verb 3. For example, Vincent would have helped you if you asked me for it. If Henry had remembered to invite Agus, he would have attended Henry party. Untuk fungsi yang kelima yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Nah, pada fungsi ini dapat menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau sebelum waktu tertentu atau waktu yang spesifik. For example, Rina had established her company before 2008.
Kemudian fungsi yang keenam yaitu digunakan dengan tambahan just. Jika just digunakan dengan rumus dari past perfect tense, maka akan menegaskan bahwa ada suatu kejadian di masa lampau yang terjadi beberapa saat sebelumnya. For example, he had just put the dog on the latch when we got there. The bus had just left when we got to the stop. Untuk rumusnya, past perfect menggunakan bentuk lampau dari to be, had, and verb 3. Pada tense ini, had digunakan untuk singular maupun plural subjek, sedangkan verb 3 dibentuk dan menyesuaikan aturan yang ada. Bentuk rumus past perfect tense positif, negatif, dan interrogatif yaitu sebagai berikut. Untuk kalimat positifnya, rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3 plus object. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Dan untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya menggunakan subject plus verb 3 plus object plus tanda tanya. Kemudian untuk contoh kalimat past perfect tense-nya, untuk yang positif, I had been so tired before we stopped running. Dan untuk kalimat negatifnya, I had not been so tired before we stopped running. Dan untuk kalimat interrogatifnya, had I been so tired before we stopped running. Kemudian example yang selanjutnya, kalimat yang positif, she had slept when you called. Untuk kalimat negatifnya, she had sleep when you called. Dan untuk kalimat interrogatifnya, had she slept when you called. Contoh yang terakhir, kalimat positifnya, they had been there before the boss come. Untuk kalimat negatifnya, they had not been there before the boss come. Dan untuk kalimat interrogatifnya, had they been there before the boss come? Berikut ada contoh soal dari past perfect tense, yaitu go to Amsterdam when you called her. A. Had she gone? B. Have she gone? C. Has she gone? D. Are she going? E. Will she go? Nah, untuk pembahasannya, dalam kalimat tersebut dia atau she telah pergi. Baru kemudian kamu or you menelpon. Keduanya terjadi pada masa lampau, maka kegiatan yang telah selesai menggunakan past perfect tense, sedangkan kegiatan yang terjadi setelah kegiatan sebelumnya selesai menggunakan past tense. Jadi untuk jawabannya yaitu A. Had she gone? Untuk contoh soal yang kedua, before I mention him, I of the author. A. Never hear. B. Never had hear. C. Had never hear. D. Had never heard. E. Never heard. Nah, untuk pembahasannya, dalam kalimat terdapat kata before yang menunjukkan bahwa kegiatan pertama terjadi sebelum kegiatan kedua. Nah, kegiatan yang telah selesai menggunakan past perfect tense, sedangkan kegiatan yang terjadi setelah kegiatan sebelumnya selesai menggunakan past tense. Jadi untuk jawabannya yaitu yang D. Had never heard. Kemudian contoh soal yang ketiga, yaitu I was very pleased to see Andre again after such a long time. I her for 3 years. A. Haven't seen. B. Has she. C. Hadn't seen. D. Had seen. Untuk pembahasannya, kalimat ini bermakna saya sangat senang bertemu lagi dengan Andre. Saya sudah 3 tahun tidak bertemu dia. Nah, dan peristiwa ini terjadi di waktu lampau atau past tense. Was very pleased. Jadi, kata kerja yang tepat dan bentuk past perfect untuk melengkapi kalimat tersebut adalah hadn't seen, yaitu C.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.